mahasiswa program reguler Magister Malam, Pak. Manajemen Universitas Utara. Nah, kali ini kita bertemu kembali ya dalam topik yang berkaitan dengan inventoris, gitu ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang, gitu ya. Di mana akuntansi perusahaan dagang itu salah satu komponennya adalah inventoris atau persediaan barang dagangan, ya. Nah, jadi di sini meliputi 4 topik yang kita bahas, meliputi klasifikasi dan membedakan perbedaan inventory itu apa saja. Kemudian kita lihat aliran biaya, gitu ya, dari persediaan di sini dan dampaknya ke laporan keuangan bagaimana, gitu ya. Dan juga dampak dari kalau kita salah mencatat nilai persediaan disajikan di laporan keuangan, dampaknya bagaimana, gitu ya. Dan juga analisanya. Nah, di sini kita mengelompokkan, ya, ada beda ya antara perusahaan dagang dengan manufaktur di laporan keuangan, ya, di IFRS, gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi bedanya kalau di perusahaan dagang nama akunnya adalah merchandise inventory, gitu ya. Tapi kalau di pabrik, ya, yang namanya inventory itu 3, ya, yaitu raw material, ya, kemudian work in process dan finished good, ya, artinya barang mentah belum mencapai 50%, gitu ya. Kemudian work in process, barang sedang proses, gitu ya. Ya, kemudian juga finished good, barang jadi. Nah, jadi ketiga kelompok inilah sebagai yang namanya inventory, gitu ya. Nah, jadi beda ya antara dagang dengan kalau ini barang yang dijual kembali, gitu ya, pada perusahaan dagang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur barang yang mau diolah kembali, ya, sehingga menjadi barang jadi, gitu ya, atau disebut dengan finished good. Nah, ini bedanya. Nah, untuk mengecek ya kuantitas persediaan di sini, gitu ya, maka di sini persediaan itu dihitung, gitu ya, dihitung berdasarkan sistem perpetual, ya, dan juga dihitung berdasarkan sistem periodik, gitu ya. Nah, jadi persediaan yang dihitung berdasarkan sistem perpetual di sini bedanya apa? Atau keuntungannya yang lebih mana yang unggul, gitu ya. Nah, jadi bicara keakuratan, maka sistem perpetual, ya, yang lebih akurat. Nah, ini diakui dunia, gitu ya. Dan bicara apa, gitu ya? Bicara barang sisa, gitu ya, atau barang yang nggak terjual, ya, atau berapa yang mentah, berapa yang hilang, gitu kan, dapat diketahui dengan sistem perpetual ini. Nah, jadi itu unggulnya. Nah, sedangkan sistem periodik di sini ya dapat diketahui nilainya kapan, gitu ya. Nilainya dapat diketahui ketika ya stock of name, gitu ya, inventory on hand. Ada pengecekan dari kantor pusat, gitu ya, di gudang berapa per tanggal sekian, gitu ya. Nah, diketahui ketika ada stock of name, gitu ya. Kemudian juga kalau mau mengetahui harga pokok, gitu ya, misalkan sebagai prinsipal, ya, atau juga owner ingin tahu berapa sih laba kotor apa saya, gitu kan, barang dagangan saya. Nah, maka dapat diketahui ketika kapan? Ya, ketika adanya stock of name, ya. Jadi adanya stock of name lah, maka dapat ditentukan harga pokoknya, ya, atau disebut dengan cost of goods sold, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi semuanya itu sangat tergantung pada pengecekan secara fisik. Jadi mulai dari menghitung jumlah, menghitung berat, ya, dan juga mengukur kuantitas barang persediaan itu, ya, ketika adanya pemeriksaan secara fisik, ya, yang dilakukan secara berkala, ya. Jadi kalau tutup laporan keuangannya bulanan, ada pengecekan bulanan, ya. Ada kalau laporan keuangannya kuartalan, maka ada pengecekan laporan keuangan secara kuartal, gitu ya. Kalau laporan keuangan tahunan, maka tutup buku, ya, atau pengecekan secara tahunan di sini. Dan dalam pengelolaan persediaan dikenal juga yang namanya good in transit, gitu ya. Artinya apa? Artinya barang yang sedang dalam perjalanan diakui, gitu ya. Nah, jadi dianggap sebagai persediaan juga, ya, tetapi secara apa, gitu ya, secara legal belum diterima. Ya, artinya di sini yang namanya good in
transit. Jadi pembeliannya itu belum menerima dan si penjualnya belum mengirimkan ya, atau sedang dalam perjalanan. Misalnya, ya kalau kita punya SPBU gitu kan, lagi dikirim dari Belawan ke Medan ya, dari Belawan ke Gunung Tua ya, dari Belawan ke Rantau Papat gitu kan, lagi sedang dalam perjalanan. Nah, namanya good in transit, Pak Ibu ya. Dan juga di dalam perhitungan persediaan di sini ada menghitung komponen harga yang lainnya yang namanya ongkos angkut ya, atau disebut dengan freight cost gitu ya. Jadi ongkos angkut di sini meliputi pada saat kapan diterimanya oleh si pembeli gitu ya. Nah, jadi kalau transaksinya syarat dan ketentuannya bahwasanya pengirimannya adalah FOB shipping point ya, maka barang itu diakui sebagai barang yang dalam hal ini dibebankan sebagai biaya kirim ya kalau menganut FOB shipping point ya, ketika barangnya tersebut sudah naik truk ya, sudah naik kapal, nah itu tanggung jawabnya si pembeli ya. Nah, kalau FOB destination gitu ya, kapan diakui menganut pengirimannya FOB destination ya, ketika barangnya sampai di gudang pembeli ya, si pemesan. Nah, itu bedanya antara FOB shipping point dengan FOB destination. Dan kemudian juga dalam mengelola persediaan di sini mengenal ada yang namanya consign good. Apa itu consign good? Yaitu barang titipan gitu ya. Nah, ini banyak di dalam praktik bisnis banyak dilakukan orang gitu ya, yang namanya consign good. Nah, jadi consign good ini apa gitu ya? Ya, consign good di sini berkaitan dengan ya barang yang dititipkan kepada penjual, tetapi nantinya akan secara gitu ya, kepemilikannya masih dimiliki oleh si penjual ya, belum murni diserahkan sama pembeli. Misalnya apa? Ya, misalnya banyak ini ya. Kalau gitu kan, aqua gitu kan, aqua galon gitu kan, yang dijual air airnya, galonnya masih si pemilik ya, si penjual ya, masih memilikinya gitu ya. Nah, itu adalah consign good gitu ya. Ya, nama ini diakui sebagai barang titipan ya. Ya, kemudian juga kita melihat topik yang kedua berkaitan dengan mengakui biayanya. Ya, kapan dibebankan sebagai biaya dan dampaknya ke laporan keuangan bagaimana? Nah, jadi di sini ada dampaknya ya. Ada dampaknya. Tergantung kita menghitung unit cost-nya itu berdasarkan metode mana, gitu kan? Jadi di sini dalam persediaan itu ada dikenal dengan dua, yaitu metode penilaian dan metode pencatatan. Nah, kalau tadi kita bicaranya bicaranya adalah metode pencatatan, gitu ya, maka kita berbicara metode perpetual method dan physical method, yang dua tadi, gitu ya. Bicara kita penilaian persediaan, berapakah nilainya? Nilainya ada 1 juta rupiah misalnya. Dari mana dinilai? Ada metodenya, gitu kan? Nah, metodenya di sini adanya yang pertama adalah metode specific identification ya, dan yang kedua adalah metode cash flow assumption. Nah, kalau dia metode specific identification ini pada perusahaan tertentu aja gitu ya, yang bisa menilai persediaan secara spesifik gitu ya, kondisinya khusus gitu ya. Kalau metodenya cash flow assumption, asumsinya adalah yang diakui standar, yang diakui dunia ya, yang namanya FIFO, first in first out, dan juga metodenya average gitu ya. Jadi pertama masuk pertama keluar. Nah, ini diakui standarnya dunia ya. Sedangkan LIFO nggak diakui lagi gitu ya. Maka FIFO dan average itu adalah metode aliran biaya ya. Nah, ini contohnya ya, kalau metodenya specific identification. Tanggal 3 Februari punya satu TV harganya 720. Tanggal 5 punya satu TV juga dibeli ya.
harganya 750. Tanggal 22 Mei 1 TV harganya 800. Lalu jual di 1 Juni 2 TV. Nah, maka dengan metode specific identification ya, itu diakui adalah harganya 1.200. Ya, karena apa dia 1.200 gitu ya. Padahal di sini harganya adalah 720, kemudian harganya 750. Jadi kalau dijumlahkan aja harga belinya udah 1.470 gitu kan. Nah, tapi dengan 2 TV dijual harganya 2.400 ya. Ya 2.400 itu dia 1.200 dikali 2. Nah, dalam hal ini metode specific identification ya, harga pokoknya dapat diketahui ya 1.520. Karena tadi 720 FIFO tadi ya, first in first out. Maka harga pokoknya adalah 720 dengan 800 gitu ya. 720 dengan 800 maka 1.520. Nah, jadi dalam hal ini presiden akhirnya harga presiden akhir berapa? Harga presiden akhirnya adalah 750. Nah, di sini ya yang dikatakan dengan metode specific identification. Jadi dengan harga tertentu, dengan kondisi tertentu yang sifatnya lebih spesifik, maka dengan kriteria itu maka dikatakan dengan metode disebut dengan specific identification ya. Nah, artinya metode specific identification di sini itu sifatnya adalah lebih praktis ya. Karena hanya melihat dari sisi relativitas gitu ya. Nah, jadi nggak perlu asumsi aliran biayanya kapan. Beda dengan metode FIFO ya, Bapak Ibu. Nah, kalau metodenya aliran biaya, ya dengan metode FIFO dan average, maka kita lihat contoh sebagai berikut. Nah, ini coba dilihat dulu metodenya bagaimana. Silakan ya. Nah, kalau dia metodenya adalah metode FIFO gitu ya, maka asumsinya adalah barang yang pertama keluar itulah ya barang yang pertama dibeli itulah harga pokoknya gitu ya, harga pokoknya. Barang yang pertama dibeli itulah harga pokoknya. Jadi asumsinya 1 Januari punya presiden barang dagangan ya. Unitnya 10, nah totalnya 1.000 gitu ya. Tanggal 15 ada beli 20, harganya 110, 2.200. Tanggal 24 ada beli, unitnya 30, harganya 120. Tanggal 27 ada beli lagi, 130, harganya 40. Ya, maka kalau metodenya adalah FIFO gitu kan, ya maka FIFO di sini kalau misalnya dijualnya 60 gitu ya, maka yang dikeluarkan unit yang mana? Ya, unit tanggal 1 dulu dikeluarin, 10 gitu ya. Kemudian unit tanggal 15, 20. Ya, kemudian unit tanggal 30, sebanyak yang dijual ya. Maka dalam hal ini unit yang terjual ya, unit yang tersisa adalah persediaan akhirnya ya, artinya yang dibeli terakhir ya. Karena dia menganut asumsinya aliran awal gitu ya. Nah, ini dikatakan dengan metode FIFO ya. Jadi untuk menghitung harga pokoknya bagaimana? Menghitung harga pokoknya adalah presiden barang dagangan awal tambah pembelian dikurangi dengan presiden akhir. Dapatnya harga pokok penjualan ya. Nah, jadi dengan FIFO inilah hitungannya. Nah, jadi asumsinya tadi ya ada dijual ya. Ya ada dijual untuk menentukan presiden akhir 40 dikalikan 130 ya. Ada dijual sebanyak 60 gitu ya. Atau 55 gitu ya. Maka unit 10 keluar, unit 20 keluar, unit 30 keluar gitu ya. Unit 40 enggak ya. Kenapa? Ya sudah tercukupi ya dari barang yang dijual itu dicukupkan dari tanggal 1, tanggal 15 April, tanggal 24 Agustus. Nah, itu ya.
Nah, kalau metode rata-rata tertimbang ya atau disebut dengan weighted average unit cost. Nah, di sini adalah unit rata-rata yang tertimbang ya, dialokasikan harga pokoknya berdasarkan rata-rata tertimbang. Nah, jadi menghitung rata-rata tertimbang, hitunglah total cost-nya. 1.000 tambah 2.200 tambah 3.600 tambah 5.200, 12.000 gitu ya. Nah, ini dia 12.000 dibagikan unitnya berapa? 100. Maka 12.000 dibagi 100, harga per unitnya adalah 120. Nah, jadi mau dijual 45 ya harganya berapa? Harga jualnya gitu kan. Ya harga presiden akhirnya 45 dikalikan 120, 5.400. Nah, inilah yang namanya metode average ya. Jadi rata-rata ya. Tanpa memandang aliran biayanya kapan masuk gitu ya. Nah, ini bedanya antara FIFO dengan average yang dipakai di laporan keuangan pada saat ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa dampak gitu ya. Kebijakan penilaian persediaan dengan apa ya, dengan ininya ya, dengan laporan keuangan. Nah, jadi Lenovo itu pakai average method ya. Yang solar pakai metode average ya untuk bahan mentahnya ya. Dan untuk barang persediaannya menggunakan metode FIFO. Nah, ini perbedaan laporan keuangan ya. Dan dampaknya bagaimana? Nah, dampaknya kalau persediaan akhirnya tinggi, dampaknya apa? Ya, ending inventory-nya, maka harga pokoknya lebih rendah gitu kan. Nah, kalau dia harga pokoknya lebih rendah, laba kotornya lebih tinggi. Nah, dikurangi dengan beban ya. Jadi dengan demikian metode FIFO laba bersihnya lebih tinggi dibanding dengan metode average. Dan ini diakui di perpajakan Indonesia gitu ya. Jadi laporan keuangan yang diinginkan oleh peraturan pajak itu adalah laporan keuangan yang metode penilaian persediaannya dilakukan dengan metode FIFO dan juga average. Silakan lihat ketentuan peraturan perpajakan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan pakai metode gimana LIPO? Ya, kalau pakai metode LIPO nggak diterima koreksi fiskal ya. Jadi berapa selisih antara average dengan LIPO ya, maka terjadilah koreksi fiskal ya, yang dalam hal ini bisa dibebankan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dalam dampaknya ke laporan keuangan ya ini ya. Dengan metode FIFO di sini adalah pajaknya lebih tinggi. Nah, itu ya. Pajaknya lebih tinggi. Karena apa ya? Ini dia net income-nya 2.300 ya. Sedangkan metode average net income-nya 2030. Nah, jadi lebih tinggi. Secara pajak kena PPh pasal 25 gitu ya. Jadi PPh pasal 25-nya apa ya, lebih besar di metode FIFO dibanding metode average ya, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, inilah juga metode perhitungan FIFO lainnya ya. Jadi hitunglah ya barang yang siap dijual ya, kemudian hitunglah persediaan akhir dan juga hitunglah harga pokok. Jadi berapa ending inventory dan berapa harga pokok gitu ya. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Ya, baik, kalau nggak ada dengan metode average ini tadi ya. Jadi tinggal rata-ratakan saja ya. Jadi dapatlah harga 360 dari mana? 33 ditambah 4 dibagi 2. Nah, 360. Nah, inilah metode average-nya. Jadi mau pakai mana perusahaan? Mau pakai FIFO kah? Boleh ya. Mau pakai average? Boleh. Sepanjang konsisten gitu ya. Jadi nanti kalau nggak konsisten gimana? Maka nanti ketika ada audit, ya maka auditor tidak dapat meyakini kewajarannya ya, karena sering ganti metode. Nah, jadi metode ini harus konsisten gitu ya, dan diungkapkan di laporan keuangan. Sepanjang periode laporan keuangan kami menggunakan metode average ya. Atau misalnya sepanjang periode laporan keuangan kami menganut metode average,
atau mengadopsi metode FIFO, tapi di akhir tahun kami menggunakan metode average. Maka yang dilakukanlah yang namanya konsolidasi rekonsiliasi, yang namanya rekonsiliasi fiskal kalau terjadi pergantian metode ya Bapak Ibu. Nah, inilah dampaknya ke laporan keuangan. Jadi kalau salah saji persediaan barang dagangan awal itu lebih rendah gitu kan, dampak harga pokoknya gimana? Harga pokoknya tinggi ya Bapak Ibu. Laba bersih juga terlalu tinggi. Nah, jadi sangat penting sekali menghitung nilai persediaan itu secara akurat ya. Kalau persediaan barang dagangan awal itu adalah terlalu tinggi, dampaknya Pak, harga pokok juga tinggi. Laba bersih terlalu rendah. Nah, ini ya. Kalau perhitungan persediaan barang dagangan akhirnya terlalu rendah, maka harga pokoknya tinggi dan laba bersihnya terlalu rendah. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi memang ada dampak ya. Kita menghitung nilai persediaan itu. Maka sangat hati-hati sekali ya menghitung nilai persediaan karena dampaknya kepada laba, ya dampaknya kepada dividen, dampaknya kepada bonus karyawan, ya kan dampaknya kepada perpajakan. Nah, ini yang perlu kita ambil kesimpulannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah dia bagaimana perhitungan 2019 dengan 2020. Di 2019 itu terjadi salah saji gitu ya, terlalu rendah 3.000 gitu ya. Di 2020 dampaknya terlalu tinggi. Karena kan ya dalam hal ini berpengaruh kepada net income gitu ya. Jadi net income itu akan mempengaruhi ekuitas gitu ya. Jadi di periode kedepannya itu akan berpengaruh ya. Jadi persediaan barang dagangan 2019, persediaan barang dagangan akhir menjadi persediaan barang dagangan awal di periode berikutnya gitu ya. Maka jangan salah. Ya jangan salah hitung karena rentetannya sangat panjang ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita lihat adalah menghitung kinerja persediaan. Nah, jadi dalam hal ini untuk menganalisa kinerja persediaan ya dapat kita lakukan dengan metode inventory turnover. Ya, inventory turnover itu metodenya gimana? Harga pokok penjualan dibagi dengan ya rata-rata persediaan. Nah, jadi inventory turnover-nya tinggi, berarti penjualan tinggi, kan? Berarti kinerja marketing bagus, gitu ya. Begitu juga days in inventory ya. Jadi apabila rasio ini adalah days in dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran persediaan, maka apabila days in inventory-nya tinggi, ya, maka ya dalam hal ini kinerja bagian penjualan juga apa ya? Kalau dia days inventory-nya rendah, maka makin bagus ya. Ya karena berarti jual terus. Ya sehingga nggak ada inventory itu bisa zero ya atau rendah. Maka kinerja bagian penjualan juga sangat bagus. Nah, itu ya. Itu dampaknya ke laporan keuangan. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, berikutnya ini lampiran ya. Bagaimana menghitung metode FIFO ya. Dan bagaimana menghitung metode average ya. Jadi ini boleh dikatakan ya, metode penilaian persediaan ini perlu kita ketahui pertama menjaga posisi inventory yang optimal ya. Karena posisi inventory ini sangat penting ya. Dampaknya ke laporan keuangan ya, dampaknya ke laba. Sehingga nggak boleh salah hitung ya, harus akurat. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian ya, topik kita malam ini mengenai inventory ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan ya. Ada? Pak, mau nanya, nanti kita ini kan rata-rata udah minggu ke-6. Apa ini kan kita nggak masuk nih sekali. Berarti kita sekali lagi berarti minggu depan ya, Pak? Ya, boleh. Nanti kapan mau diganti? Kalau bisa dalam minggu ini aja. Kapan mau diganti, nanti kabari saya, Pak. Oh, maksud saya kan kita kan nggak masuk